Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, iya. Bapak sedang tahu Gimana? kira-kira siapa? Ya, saya kira gampang ditebak. Tidak perlu saya sampaikan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga mengungkap soal orang besar di balik tudingan ijazah palsu. Jokowi meyakini isu yang dituduhkan terhadapnya tidak tercipta dengan sendirinya. Anda masih menyaksikan program Rosi. Saya Tifal Solesa, saya masih bersama Rismond Sianipar, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, dan Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi. Kalau dipikir-pikir, Bang Rismond, perjuangan Anda dan teman-teman sekian lama ini nggak mungkin dengan tim yang ada di situ saja. Kalau dikaitkan dengan ada orang besar itu, benarkah ada orang besar di balik upaya teman-teman ini? Saya nggak tahu politik. Saya biaya sendiri. Saya nulis buku, hidup saya dari buku. Mananya Pak Jokowi? Jangan menuduhlah. Negarawan gitu loh. Saya saintis, saya penulis buku, Anda bisa cek buku saya di Amazon. Saya hidup dari situ. Ya, jadi aduh, malah menambah kekisruhan negara ini loh. Atau politik apalah, inilah aktor politik lah, susah itu. Tapi berani bilang loh orang besar seperti itu. Itulah harusnya kan seorang mantan presiden itu kan harusnya lebih hati-hati berstatement kalau tidak bisa dibuktikan. Ya, ya buktikan aja kalau memang ada tuduhan itu. Pembuktiannya sekarang, pertanyaannya siapa orang besar itu, Mas Yakub? Pak Jokowi kan sudah menyampaikan ya bahwa ya tidak perlu saya sampaikan gitu. Artinya mungkin ya masyarakat mungkin bisa menilai, tapi yang beliau concern itu sebenarnya kenapa ini bisa bertahun-tahun. Ya masa tebak-tebak berhadiah lagi penonton melihat ini disebut orang besar tapi tidak ketahuan. Kenapa dikatakan bertahun-tahun? Saya menganalisa ini paling awal tahun. Kenapa dikatakan bertahun-tahun seolah-olah saya ada koneksi dengan peristiwa-peristiwa yang bertahun-tahun yang lalu? Nggak ada koneksi saya dengan mereka apapun. Kita ngomongin kasus ijazah. Iya, ijazah palsu, ya kan? Iya, saya yang menganalisa pertama kali dan sekitar Maret atau Februari itu baru meledak. Dan saya tidak ada koneksinya sama sekali dengan mereka-mereka di tahun-tahun itu. Jadi nggak ada sama sekali. Kalau ada, waduh, Pak Kapolri pasti gampang menemukan koneksi itu. Orang besar ini indikasinya apakah memang orang politik seperti yang disebutkan di awal, ada operasi politik, orang besarnya adalah orang politik atau siapa? Kembali lagi ya bahwa Pak Jokowi sudah menyampaikan tidak perlulah disampaikan. Karena kembali lagi Mas, isu yang sebenarnya kebenarannya sangat mudah didapatkan tapi kenapa dibuat rumit? Itu kan pertanyaan orang. Kalau kami melihatnya kebenaran itu mencari mengenai ijazah simpel. Sesuai kaidah MK, tanya penerbitnya. Penerbit sudah menyatakan betul kami mengeluarkan. Apalagi? Yang mancing bilang orang besar kan Pak Jokowi sendiri loh. Betul, karena orang menanyakan, Pak awalnya dulu ya ditanyakan, Pak kenapa sih motifnya apa? Kenapa ini bisa berterus-terus, kenapa nggak diselesaikan? Ya kemudian beliau menyampaikan seperti itu. Karena pakai versi kebenaran yang seharusnya aja, bahwa kalau ijazah itu penerbit yang menyatakan, itu it doesn't work. Kemudian sampai harus dibawa ke permasalahan hukum, sampai harus dilapor, yang menurut kami untuk teori keaslian tidak perlu kelapor, cukup penerbit. Tapi kalau memang harus, ya silahkan kelapor. Identik. Apalagi? Ya kalau ini tidak bisa selesai juga, ya berarti memang harus lanjut ke persidangan. Disitulah mungkin akan terbukti Mas, yang Mas tanyakan tadi. Bisa saja lo terungkap nanti siapa di belakangnya di persidangan. Itu juga menarik, kita nggak tahu. Nunggu sidang lagi Bang Rismond. Itulah penerbitnya pun nggak jelas. Siapa penerbitnya? Penerbit ijazah UGM kan? Ya UGM, sarjana muda atau sarjana penuh? Nantilah. Nah nanti lagi selalu ketika technicalities itu ditanyakan nanti. Makanya saya bilang. Bukan, ya, kenapa saya bilang gitu Bang? Rektor Ova Emilia, Profesor Ova Emilia itu kan berdiri sendiri. Tidak produk dari tim ahli, tidak produk dari Dewan Guru Besar yang meneliti seakar-akarnya. Nggak ada foundation itu. Basis datanya tidak ada, berdiri sendiri, tidak pernah mereferensi. Setelah kami membentuk tim ahli di tim pakar di UGM, maka kami menyimpulkan berdasarkan data internal kami bahwa ijazah Jokowi ada dua, sarjana muda tahun 1983 dan sarjana penuh tahun 1985. Tidak ada seperti itu. Setelah kami ributkan tentang ya jenjang evaluasi akademik ada 3. 2 tahun pertama di UGM saat itu
Baru 3 tahun pertama yaitu sarjana muda, baru berikutnya sarjana penuh, baru setelah itu Rektor of Emilia mengatakan ada proses jenjang evaluasi akademik sarjana muda. Sebelumnya tidak ada itu. Ini yang kami sebenarnya agak sudah duga. Karena gini, bayangkan ada beberapa orang yang bisa mengatakan ini palsu tanpa melihat dokumen-dokumen itu semua. Jadi kalau suatu penelitian itu kan datanya harus primer. Itu kunci, Mas. Semua peneliti pasti tahu, datanya harus primer. Dimulai dari situ. Kalau itunya saya sudah tidak benar, ya conclusion-nya sudah pasti berantakan, sudah pasti tidak valid. Jadi bagaimana mungkin meneliti suatu barang yang bukan data primer, yang nanti mungkin Definisikan mereka lah. apa itu primer? Ya barang aslinya dong, Bang. Apa Ini, itu? Ya kalau ijazah ya Kami ijazahnya nggak punya diperiksa. data primer. Ya nggak pernah Abang Lembar pengesahan kita pembimbing ngomongin skripsi ijazah, dan kita skripsi. ngomongin ijazah, Bang. Ijazah yang abang itu permasalahkan palsu apa? Produk. Enggak, yang abang permasalahkan Ya palsu apa? Tuhan. Ijazah bukan? Hipotesisnya Bukan. adalah ketika Yang abang skripsi permasalahkan Anda palsu apa? palsu, maka ijazah pasti palsu. Setuju? Itu selalu argumen-argumen katakan Don't you agree? ketika ijazahnya ini sudah tidak ada argumen lagi mengenai ijazah, selalu mereka larinya ke skripsi. Kembali lagi, Bang. Skripsinya abang baru lihat pertama kali kemarin di gelar perkara khusus. Bagaimana sebelumnya abang bisa mengatakan itu palsu? Itu sebenarnya concernnya, Mas. Jadi koreksi dong. suatu penelitian. Skripsi saya lihat itu 14 Bukan Maret. ijazah, Bang. Jangan kembali ke skripsi lagi. Enggak, Kita tadi ngomongin soalnya ijazah. skripsi dikatakan. Iya, enggak. Skripsi. Oh, sorry. Ijazah, Bang. Ijazah kan abang baru lihat kemarin. Bagaimana dari lama abang mengatakan itu palsu? Suatu penelitian kan abang, saya percaya abang peneliti. Kalau abang Kembali, gimana sih? Kan kita sama-sama pernah mahasiswa ya. Pernah skripsi kan? Kalau skripsinya tidak diuji, lulus nggak? jadi kemarin kalau yang analisa abang mengenai ijazah itu berarti itu tidak benar mengenai track video saya semua berawal dari skripsi yang ditunjukkan Dr. kalau Sigit Sunarta. lintasan merah abang gimana jelasinnya? Itu selanjutnya, makanya Iya, awal. abang kan awal mengatakan tidak ada lintasan merah, makanya palsu. Ternyata ada. Bukan awal itu. Enggak, Ya, abang kan sempat mengatakan tidak ada lintasan merah. Terus bagaimana saya ngomong? Enggak, ternyata ada. Itu gimana abang menjelaskannya? Ada. Oh, Anda lihat ada? Ada lintasan Pakai merah. mata. Lintasan merah. Oh, mata. Oh, jadi gitu. abang tidak mengakui ada lintasan merah? Bukan, makanya saya bilang, saya hanya dilihat begini langsung saya pastikan. Kalau begitu enggak, tidak menurut ada abang ilmu ada enggak? computer vision, Iya, Bang. menurut abang ada nggak kemarin lintasan merahnya? Mata Ada kan? manusia. Iya, Aduh, maksudnya kuasa hukum ya saya abang tidak saja. bisa memastikan. Iya, Bang Refli Harun pun sudah mengatakan, saya lihat ada watermark, emboss semua, beliau mengatakan begitu. Dan yang lain pun sampai ada salah satu kuasa hukum yang sampai menangis. Karena, oh akhirnya ini yang kami tunggu. Ini yang kami tunggu. Dan itu bisa dikonfirmasi. Udah disanggah. Bisa konfirmasi. Baru-baru ini ada berita online disanggah oleh Bang Egy Sujana. Dan tadi Bu Eli ketemu saya di kantin Polda Metro Jaya. Dan itu salah, dibantah pula. Bagaimana itu? Kita ada di dalam. Ya mungkin kembali lagi, he says, she says kan ujung-ujungnya kan. Nanti ada argumen di situ nggak akan selesai. Tapi artinya beberapa pihak juga sudah mengakui. Dan nanti akan terbuka di persidangan. Silakan nanti klip ini bisa diputar lagi ketika sudah mulai persidangan. Lintasan merah itu ada, emboss itu ada, watermark itu ada. Jadi ya selesai sudah. Soal orang besar itu, saya kembali ke situ. Oke. Soal orang besar itu, walaupun kemudian sampai detik ini Anda tidak mau menyebutkan siapa orang besar itu, apakah dia akan ikut dipolisikan? Ikut dipolisikan. Harus ya. Kalau kami itu, kalau dari laporan kami kan mengenai tuduhan ijazah palsu. Jadi kami hanya melaporkan orang-orang yang kami duga mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kalau sampai ketarik ke orang siapa di belakangnya, tentu bukan kami yang melaporkan. Tapi, nah ini tapi nih Mas, tapi kalau nanti proses penyidikannya mengarah ke situ dan di persidangannya juga akan terungkap siapa tahu ke situ, yaitu adalah proses penegakan hukum. Terakhir Bang Resman. Ya, kalau Pak Jokowi itu bebas menuduh tanpa harus membuktikan. Dan siapa sih yang melaporkan dan diproses oleh kepolisian? Ayo Pak Jokowi, tuduh lagi yang lain-lain. Karena Anda bebas di Republik ini. Saya laporkan 2 di Polda DIY, laporan saya. Sampai saat ini tidak ada progres tentang penyebaran berita bohong. Pak Kasmujo sendiri saya wawancarai. Tidak pernah membimbing skripsi maupun membimbing akademik Pak Jokowi. Berikutnya dengan laporan skripsi palsu. Ya. Itu di Polda Metro Jaya tidak ada tindak lanjut. Jadi tidak ada gunanya juga orang melaporkan Pak Jokowi karena pasti tidak ditindaklanjuti. Pak Jokowi bebas, besok apalagi tuduhan terhadap kami bebas Pak. Silakan. Bang Respon, terima kasih. Mas Yakob, Makasih, Mas terima Iqbal. kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan, saya Tifal Solesa. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.